Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Krisogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Ustadz Bangun Samudra muncul kembali dan dia membuat ceramah, dan ceramahnya itu bukannya membahas agamanya yang baru, justru menyinggung kekristenan. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu sombong karena di dalam Alkitabnya orang di luar Kristen disebutkan sebagai domba sesat. Nah, Ustadz Bangun Samudra ini kan seorang mu'alaf dan ngaku mantan pendeta. Dan dia tidak jauh beda dengan Ustadz Kainama, karena mereka sama-sama mengaku pendeta dan pernah sekolah bahkan sampai S3 di Leiden, ya, atau di Vatikan. Mereka mengaku itu di hadapan banyak orang, ya. Saya tidur di Turino dulu dan belajarnya di Vatikan. Saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Nah, kita akan mendengarkan cuplikannya terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita bahas bersama-sama. Mari kita simak videonya. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah. Nih, sombong itu kata Rasul, al-kobru batarul haq wal gamtunas. Sombong itu adalah menolak kebenaran yang datang dari Allah dan meremehkan manusia. Dan ini saya temui di Yahudi dan Nasrani, karena saya pernah di sana. Sombong, Pak. Yahudi itu kalau bilang orang Islam anjing, makanya saya naik dewi, dia nembahi manusia. Di luar Yahudi dia bilang anjing. Sedangkan orang Nasrani mengatakan di luar dia wedus. Sudah wedus sesat sih, dia nyebutnya kita ini, saya jenengan ini domba-domba yang sesat. Padahal sopo sing sesat. Wong Allah bilang Nasrani itu sesat. Kenapa? Karena Tuhannya ada 3, rupa-rupa warnanya. Ini. Tapi dia mengatakan kita domba. Ya, itulah cuplikan video yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra, ya. Dan dia mengatakan bahwa orang di luar Kristen itu disebut domba sesat. Sebetulnya kalau dia ini pendeta dulu katanya, ya, seharusnya dia mengerti kata domba yang dituliskan atau dijelaskan di dalam Alkitab baik PL dan PB. Kata domba yang muncul dalam Alkitab itu adalah sebuah analogi untuk menggambarkan umat. Jangan lupa orang Kristen pun juga disebut sebagai domba. Nah, kita akan bahas bersama-sama. Setelah itu juga saya akan tunjukkan video dari seorang ustadz yang menjelaskan isi kitab Quran untuk menjelaskan bagaimana keadaan orang di luar Islam, ya. Di sini kita akan melihat dan memulai dari bacaan kitab Bilangan pasal 27 ayat yang ke-16. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi firman Tuhan di dalam kitab Bilangan ini menjelaskan bahwa harus ada gembala supaya umatnya yang dianalogikan sebagai domba itu tidak tersesat atau tidak tercerai-berai. Maka perlu ada seorang yang mengepalai mereka. Nah, di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 yang sangat terkenal, ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi Mazmur Daud mengungkapkan bahwa gembala yang baik, yang agung itu adalah Tuhan. Dan tentu Daud sendiri menganggap diri sebagai domba dan dia punya gembala yang agung. Kemudian Yesus juga mengungkapkan kalimat akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi Yesus sendiri mengatakan dia adalah gembala dan dia mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya pun juga mengenal dia. Jadi menjadi tidak heran, ya, karena kita adalah sebagai dombanya Tuhan, maka kita dapat mengenal dia, ya. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini adalah bicara soal pengorbanan Yesus Kristus, ya.
Ada lagi daripada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi ada domba sebagai murid Kristus atau orang Kristen yang sudah ada di dalam kawanan domba itu. Dan juga ada domba yang di luar. Nah, itulah sebabnya kata Yesus, dia harus dituntun supaya mereka juga masuk dalam satu kawanan dalam gembala. Dan itu analogi untuk menggambarkan bagaimana keadaan seorang yang ada di dalam kekristenan, dalam Kristus, dan juga orang yang ada di luar kekristenan. Orang tersebut harus dijangkau, dikasihi, ditolong supaya dapat selamat. Jadi itulah penjelasan mengenai domba yang dituliskan di dalam Alkitab. Nah, kita akan mendengarkan pernyataan seorang ustadz yang menjelaskan bagaimana dari sisi Quran menjelaskan orang yang tidak ada di dalam Islam. Mari kita dengar videonya. Baik. Lalu yang berikutnya, kalau sudah tahu prinsip tadi, maka perlu dipahami juga non-muslim, walaupun jujur, walaupun adil, walaupun amanat, mereka tetap sejelek-jeleknya makhluk. Tadi sudah disebut dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu sejeleknya makhluk. Namun ingat, ini bukan diomongkan di depan orang kafir langsung. Kamu itu makhluk yang paling jelek, syarrul bariyah, boy. Ya jelas ya, beda. Ini pelajaran kita ini loh. Para takmir juga jelaskan ke jamaah seperti itu. Namun kalau ngomong depan mereka ya enggak. Kafir sini depan sini. Oh enggak lah kayak gitu. Ada aturannya. Enggak dipanggil syarrul bariyah sini kamu, enggak. Ini kita punya keyakinan seperti ini, nggak bisa ditawar-tawar. Walaupun tadi apa, orangnya jujur, orangnya itu adil, amanat, nggak korupsi, anti korupsi. Walaupun seperti tetap dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Ya, itulah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari seorang ustadz yang menjelaskan bahwa sejujur-jujurnya seseorang di luar Islam dan juga seadil-adilnya dia dan seamanat apapun dia tetap adalah makhluk yang jelek, tidak baik, ya. Jadi kira-kira Ustadz Bangun Samudra, bagaimana pendapat Anda ketika Anda mengetahui seperti apa yang disampaikan oleh seorang ustadz tadi? Nah, itulah sebabnya jangan sembarangan mengutuk ayat Alkitab, menafsirnya dengan sembarangan, dan juga menjelekkan agama orang lain saat Anda ceramah. Justru saat Anda menjelekkan kekristenan, disitulah kualitas Anda sebagai seorang ustadz yang tidak ada dan tidak punya karakter yang baik. Demikianlah video ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi teman-teman dan memberikan edukasi bagi kita. Tuhan memberkati.